tentang asuransi. Nah, silahkan teman-teman, kita akan berdiskusi dari pertanyaan yang sudah saya share di e-learning. Bentar ya. Ya, ini pertanyaan diskusinya. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam asuransi. Jadi kita mempelajari asuransi ya. Anda tahu asuransi itu sangat dekat sekali dengan kita. Kita kenal beberapa jenis asuransi yang mungkin sehari-hari Anda juga mungkin ke kampus lewat, atau mungkin orang tua Anda memiliki asuransi, seperti itu. Jadi sangat dekat sekali. Nah, siapa sih pihak yang terlibat dalam asuransi ini? Silahkan, siapa yang mau jawab? Bu. Aku aja dulu, silahkan. Ada dua pihak, Bu. Yang pertama pihak tertanggung dan penanggung. Pihak tertanggung itu siapa? Pihak penanggung itu siapa? Siapa yang dinamakan pihak penanggung dan siapa yang dinamakan pihak tertanggung? Bu, izin jawab, Bu. Silakan Putri. Kalau pihak tertanggung itu perusahaan atau kita, kalau yang penanggung itu asuransi. Ya, jadi ada dua jenis pihak yang terlibat ya. Yang pihak pertama adalah pihak penanggung dan pihak tertanggung. Pihak penanggung itu perusahaan asuransi ya. Perusahaan asuransi itu disebut penanggung karena dia yang menanggung. Kemudian yang kedua ada pihak tertanggung. Pihak tertanggung itu adalah pihak yang terkena peril. Pihak yang terkena peril dan mengalihkan perilnya tersebut kepada pihak penanggung. Siapa pihak tertanggung ini? Pihak tertanggung ini bisa nasabah kan disebutnya ya. Jadi bisa pribadi, bisa juga bisa juga perusahaan-perusahaan. Jadi bisa lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan, bisa personal, bisa sekolah, bisa apa saja gitu. Yang mengalihkan resikonya kepada pihak penanggung. Ada lagi pihak yang terlibat di dalam asuransi? Nah, mungkin bisa lihat di note handout yang sudah diberikan. Ada siapa lagi yang terkait dengan pihak asuransi? Silahkan, yang lain. Badan hukum, Bu, yang mengatur. Badan hukum itu apa? Lembaga yang mengatur jalannya asuransi, Bu. Lembaga yang mengatur jalannya asuransi, atau dalam hal ini adalah lembaga pemerintah, ya. Lembaga yang mengawasi, Bu. Yang mengawasi asuransi, benar. Lembaga pemerintah yang mengawasi asuransi. Kalau di Indonesia siapa yang mengawasi asuransi? Asuransi di dalam tata kelola bangsa Indonesia ya, dia masuk sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank itu berada pengawasannya di bawah siapa kira-kira? Otoritas Jasa Keuangan. Iya benar. Benar alhamdulillah. Jadi di bawah OJK. Jadi di sini supaya asuransi ini tata kelolanya tetap bagus, dia tidak melanggar peraturan, dia tetap bisa memberikan hak-hak para tertanggungnya, maka harus ada lembaga yang mengawasi. Lembaga yang mengawasi ini adalah lembaga pemerintah ya, lembaga pemerintah dalam hal ini kalau di Indonesia namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Di bahasa Inggrisnya kalau Anda lihat nanti di negara-negara lain namanya FSA, Financial Service Authority. Financial Service Authority atau FSA. Itu adalah satu lembaga yang mengawasi bagaimana asuransi ini beroperasi gitu. Apakah dia memberikan hak nasabahnya, apakah dia sesuai dengan aturan-aturan yang diberikan, seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang masih ingin ditambahkan? Siapa lagi kira-kira? Ada lagi nggak pihak yang lain? Jadi kita bisa tuliskan di sini pihak yang terlibat
di dalam asuransi, pengelolaan asuransi, di dalam bisnis atau pengelolaan ya, di dalam asuransi. Siapa tadi yang pertama? Yang pertama tadi adalah kita sebut dengan penanggung. Penanggung ini adalah perusahaan asuransi. Kemudian ada yang kedua adalah yang kita sebut dengan tertanggung. Siapa yang tertanggung? Tertanggung ini kata lainnya adalah nasabah. Nasabah ini bisa berupa pribadi, nasabah pribadi, bisa berupa perusahaan, bisa berupa lembaga-lembaga. Kemudian pihak yang lainnya adalah pengawas. Siapa ini pengawas? Pengawas ini dalam hal ini adalah otoritas pemerintah. Pemerintah yang kita bisa sebut kalau di Indonesia namanya OJK. Jadi seperti ini. Ini pihak yang terlibat di dalam asuransi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, oke. Kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang nomor 2. Oke, teman-teman yang lain, boleh sekarang dicari dulu jawabannya. Jelaskan bagaimana bisnis asuransi dapat memperoleh keuntungan. Melalui premi, Bu. Iya, Bu. Oke, saya tadi dengar Ganda sama Rika melalui premi. Oke, terus diapakan preminya? Diapakan preminya, Bu? Premi itu biaya yang harus dibayar oleh nasabah kepada pihak perusahaan asuransi, Bu. Oke, jawab, Bu. Silahkan Nova. Pihak asuransi memperoleh keuntungan dari premi yang menganggur diinvestasikan kepada saham atau reksadana yang liquid, Bu. Oke, benar. Jadi Nova tadi udah disebutkan sama Ganda sama Rika ya. Jadi perusahaan asuransi itu memperoleh pendapatan dari yang namanya premi. Premi itu adalah biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah atau dalam hal ini adalah tertanggung setiap periode ya, supaya penanggung mau menjamin resiko yang akan terjadi nantinya. Nah, premi ini kemudian ada tersimpan di perusahaan asuransi. Benar ya? Tersimpan di perusahaan asuransi. Diapain preminya? Tadi yang dibilang sama Nova, preminya tentu nggak dibiarkan saja di tabungan, supaya dia bisa menggaji karyawannya, supaya dia bisa membeli aset, supaya dia bisa apalagi ekspansi bisnis. Kadang-kadang asuransi juga kasih hadiah, kayak gitu ya. Nah, itu perusahaan asuransi harus mengoptimalkan penggunaan premi ini dengan cara investasi. Ya, jadi premi-premi yang menganggur tadi dibilang sama Nova akan diinvestasikan ke dalam surat-surat berharga yang memberikan keuntungan yang lebih besar, gitu ya. Keuntungan yang lebih besar. Apa saja biasanya pilihannya? Mereka akan mengkombinasikan. Mereka akan mengkombinasikan pilihannya, yaitu menggunakan saham, menggunakan obligasi, menggunakan surat-surat berharga yang misalnya katakanlah derivatif, gitu ya, atau reksadana, dan mengkombinasikan seluruh jenis-jenis surat berharga tersebut di pasar ya, yang tersedia di pasar supaya dia bisa memperoleh keuntungan. Nah, dari keuntungan tersebutlah perusahaan asuransi bisa memperoleh keuntungan, selanjutnya dia juga bisa mengembangkan usahanya. Kayak gitu ya. Itu yang terjadi untuk bagaimana sebuah perusahaan asuransi itu bisa memperoleh keuntungan. Jadi kalau premi itu kan sebenarnya haknya siapa premi itu? Nasabah, Bu. Haknya nasabah, ya kan? Premi itu haknya nasabah. Jadi premi itu sebenarnya kan digunakan untuk menanggung apabila terjadi resiko gitu ya, terjadi peril gitu. Tapi kalau misalnya dia hanya menggunakan premi itu saja untuk untuk menjamin resiko, tentu dia nggak akan memperoleh keuntungan. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah melakukan investasi dari premi-premi tersebut, gitu. Nah, ada pertanyaan yang muncul kira-kira dari diskusi ini? Kalau untuk polis itu gimana, Bu? Polis, oke. Apa bedanya polis dengan premi? Apa bedanya polis dengan premi? Coba teman-teman cari. Polis itu Polis apa itu sih? Polis itu seperti surat perjanjian ya. Surat perjanjian antara nasabah dengan asuransi. Di dalam polis tersebut disebutkan beberapa klausul-klausul. Apa yang menjadi hak nasabah, apa yang menjadi hak
apa yang menjadi kewajiban asuransi, berapa besarnya premi, itu semuanya disebutkan di dalam polis asuransi. Gitu ya, Rika ya. Jadi polis itu bukan premi, polis itu adalah satu perjanjian yang menulis semua hak dan kewajiban dari penanggung dan tertanggung. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, Anda bisa ya. Jadi bagaimana bisnis asuransi memperoleh keuntungan. Nah, kalau Anda lihat di dalam handout, Anda bisa melihat ada 2 jenis perlakuan atas premi. Apa itu? Yang sudah baca. Yang pertama, premi tetap menjadi milik penanggung. Meskipun peril yang dipertanggungkan tidak terjadi. Jadi meskipun peril nggak terjadi, premi itu tetap milik si penanggung, si penanggung ya. Jadi kalau misalnya kan ada penanggung, ada tertanggung gitu ya. Penanggungnya asuransi, ada tertanggungnya adalah nasabah itu tadi ya. Jadi yang pertama tuh peril mau terjadi atau tidak terjadi itu punyanya penanggung gitu ya. Punyanya penanggung, punyanya asuransi. Jadi kalau kamu udah bayar premi, kamu mau terjadi peril atau tidak, saya tidak akan mengembalikan premi tersebut. Nah, perlakuan yang kedua adalah uang premi itu mungkin dikembalikan kepada si tertanggung, baik secara sekaligus maupun secara berangsur-angsur gitu, meskipun peril tersebut tidak terjadi. Jadi kalau perilnya terjadi, premi kan digunakan untuk mengatasi peril ya. Jadi kalau perilnya terjadi, tentu bisa dibayar dengan premi. Kalau perilnya nggak terjadi gimana? Ada 2 perlakuan. Yang pertama, bisa jadi dia hanya milik asuransi atau milik penanggung, nggak bisa dipindahkan. Yang kedua, dia bisa dikembalikan kepada tertanggung. Kayak gitu. Nah, asuransi syariah itu menganut konsep yang kedua ini. Dia dikembalikan kepada si tertanggung. Dikembalikan kepada si tertanggung meskipun bertahap atau jumlahnya enggak utuh karena ada biaya pengelolaan ya, karena ada biaya pengelolaan. Jadi dari porsi premi tadi sebagian kan digunakan untuk operasionalisasi gaji karyawan, sebagian lagi untuk investasi. Nah, kalau di asuransi syariah yang untuk investasi ini dikembalikan kepada si tertanggung seperti itu, kepada si nasabah. Nah, karena itu asuransi syariah menganut konsep bahwa mereka lebih fair karena tidak menggunakan semua premi itu menjadi kepemilikan si asuransi atau si penanggung. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada, Bu. Ya, silakan Ganda. Saya agak penasaran, Bu. Itu, Bu. Dari pihak asuransi ini sudah menandatangani perjanjian dengan nasabah, Bu. Terus juga sudah berlaku secara hukum. Namun risiko yang diterimanya terlalu besar dari perkiraan pihak asuransi, Bu. Langkah apa yang diambil dari pihak asuransi itu, Bu? Ya kan sudah ditulis dalam maksimal ini pertanggungan di dalam polis Ganda. Jadi ketika Anda menandatangani sebuah perjanjian dengan asuransi, ada berapa besar kerugian maksimal yang akan dibayarkan oleh pihak asuransi tertulis di dalam polis. Nah, itu yang akan di-cover sama asuransi. Jika kerugian yang terjadi lebih besar daripada itu, bagaimana? Ya itu yang hanya dibayarkan gitu, karena itu yang ada tertulis di dalam polis. Biasanya kalau kita memiliki sebuah aset yang nilainya sangat besar dan tidak hanya satu perusahaan asuransi yang mengcover gitu, kita bisa mendaftarkannya ke beberapa perusahaan asuransi. Artinya nanti perusahaan asuransi A mengcover sekian rupiah, perusahaan asuransi B mengcover sekian rupiah lagi gitu ya, karena asetnya terlalu besar. Karena ada maksimum jaminan yang akan diberikan oleh perusahaan asuransi kepada penanggung. Gitu, Ganda. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Jadi seperti itu. Jadi kita tentu perusahaan asuransi nggak akan menanggung semuanya. Dan semuanya itu sudah disebutkan di awal, di dalam polis tersebut. Jadi apakah yang tadi yang saya sebutkan, preminya ini milik si penanggung, ataukah preminya ini nanti dikembalikan si tertanggung, itu sudah disebutkan di awal di dalam polis. Permasalahannya adalah, seringkali orang Indonesia itu ngapain? Komplain, Bu. Ya, kenapa dia komplain? Karena yang menurut orang yang mengasuransikan atau pihak tertanggung itu merasa apa yang didapatnya nggak sesuai sama bayarannya, Bu. Padahal itu udah ada di perjanjian. Nah, intinya adalah sebenarnya kita nggak mau baca, ya kan? Jadi seringkali kita tidak membaca
sebuah dokumen, kita hanya tanda tangan. Padahal semuanya itu udah disebutkan di dalam dokumen. Ya kalau kamu setuju, berarti kamu tanda tangan. Kamu harus baca. Kalau kamu nggak setuju, ya udah nggak usah tanda tangan, dibatalkan kontraknya di awal, gitu ya. Jadi itu intinya tuh sebenarnya bukan karena kita kenapa sih komplain, karena dia nggak tahu sebenarnya itu udah dituliskan semuanya, udah tertulis di awal ya, di dalam perjanjian tersebut, di dalam polis tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, sudah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi premi itu bisa menjadi milik penanggung, bisa dikembalikan kepada tertanggung. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya kalau sudah. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Oh, ini sudah. Bagaimana perlakuan premi asuransi bagi nasabah? Tadi kita udah jawab ya. Nah, ini udah kita jawab. Berarti kita masuk ke pertanyaan keempat. Jelaskan fungsi asuransi ditinjau dari berbagai aspek. Silahkan. Di handout ada beberapa aspek, fungsi asuransi dari berbagai aspek. Kita mulai dari aspek ekonomi. Apa tujuan asuransi dari aspek ekonomi? Mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan, Bu. Ya, oke. Itu ada di handout ya. Jadi kita bisa mengurangi ketidakpastian. Jadi kalau secara ekonomi tentu hubungannya adalah tentang masalah biaya pendapatan seperti itu. Jadi dengan adanya asuransi ini kita akan mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha. Hasil usaha itu apa? Hasil usaha perusahaan itu apa? Laba, ya. Jadi akan mengurangi ketidakpastian dari penjualan, dari raba dalam rangka memperoleh tujuannya gitu ya. Jadi kita akan mengurangi segala ketidakpastian supaya laba kita, pendapatan kita, biaya-biaya yang kita keluarkan itu sesuai dengan anggaran, sesuai dengan budget itu dari segi ekonomi. Oke, kalau dari segi hukum apa tujuan asuransi itu? Memindahkan yang dihadapi oleh perusahaan, Bu. Ya, kita akan memindahkan resiko, ya. Kita akan memindahkan resiko terhadap pihak lain. Kita akan memindahkan resiko terhadap pihak lain. Jadi kalau misalnya kejadiannya, kalian kemarin udah ngerjain kasus apa saja? Garuda sama Kalbe Farma ya? Nah, Garuda sama Kalbe Farma. Kita ambil contoh yang Kalbe Farma gitu ya. Jadi misalnya di situ Kalbe Farma itu memiliki asuransi untuk semua produk-produknya ya, semua produk-produknya, maka apabila ada produk-produk yang cacat, maka resiko tersebut tidak lagi dituntut ke Kalbe Farma, tapi dituntutnya ke pihak asuransi. Jadi seperti itu. Jadi dari segi hukum, dia bisa memindahkan resiko yang dihadapi suatu objek kepada pihak lain. Nanti kalian akan saya kasih lagi kasusnya tentang Raja Ampat ya, satu kapal yang menabrak terumbu karang di Raja Ampat. Pernah dengar ya kasus itu ya? Nah itu juga tuh kasusnya keren tuh, maksudnya ada kapal pariwisata, kapal pesiar mewah gitu yang bisa memasuki perairan Raja Ampat di mana itu merupakan konservasi dan ternyata dia ngerusak terumbu karang yang cukup signifikan. Nah, di situ kan pemerintah kan maunya nuntut kapalnya, tapi ternyata kapalnya mengasuransikan. Jadi pemerintah tidak bisa lagi menuntut, bisa sih menuntut, tapi ganti ruginya nanti yang akan membayarkan adalah perusahaan asuransi yang menjadi pengcover atau penanggung dari kapal tersebut. Nanti ada kasus itu, nanti akan saya bagi. Oke, itu manfaat dari segi hukum. Ada lagi manfaat dari segi tata niaga. Kalau manfaat dari segi tata niaga, tujuannya apa asuransi ini? Bagi risiko yang dihadapi kepada semua peserta program asuransi. Ya, jadi kita tuh sebenarnya dengan mengasuransikan, kita tuh membagi resiko kita kepada seluruh peserta asuransi. Kenapa seluruh? Ya kan risiko itu nggak selalu terjadi ke semua orang gitu ya. Jadi kita membaginya, kita bagi-bagi. Jadi misalnya di sini sekelas ada 30 orang gitu, masing-masing mengasuransikan jiwa gitu, mungkin yang kecelakaan dari 30 orang dalam waktu 1 tahun itu hanya 1 orang, ya kan? Artinya kita membagikan gitu, dari segi tata niaga kita membagikan resiko ini kepada semua peserta.
Jadi dengan membagikan tersebut, maka kita akan mengalami lebih ringan gitu. Jadi akan ada asuransi bisa berkembang gitu ya. Tata niaga ini kan, tata niaga ini terkait dengan apa ya, bisnis lain gitu. Jadi asuransi bisa berkembang, kita nggak menanggung kerugian terlalu besar, seperti itu. Itu dari segi tata niaga. Kemudian dari kemasyarakatan, kemasyarakatan ini sangat penting juga. Kita bisa lihat nih di sini tujuannya apa kemasyarakatan? Menanggung kerugian secara bersama-sama, Bu. Menanggung kerugian secara bersama-sama. Nah, ini contoh yang paling mudah apa nih, teman-teman? Menanggung kerugian secara bersama-sama. Ini asuransi kemasyarakatan yang punya pemerintah, namanya apa? Apa asuransi yang punya pemerintah? Asuransi yang sifatnya kemasyarakatan. Apa, Nova? BPJS, Bu. Ya, BPJS. Benar, Nova. Jadi BPJS nih, kebayangkan BPJS sekarang berapa sih premi BPJS? 50.000. Dulu 25, terus naik jadi 35 ya? Tergantung kelas, Bu? Iya, kelas yang paling rendah 35 ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi kan seperti itu. Anda hanya membayar biaya kesehatan sebesar 35 gitu, 35, tapi misalnya Anda mengalami harus gagal jantung gitu ya, yang biayanya mungkin ratusan juta di cover juga sama BPJS. Nah, itu gunanya ya. Jadi secara kemasyarakatan sebenarnya kita memberikan kontribusi, kita nolong juga dengan melakukan BPJS ini, menolong saudara-saudara kita yang lain, menyantuni teman-teman kita yang lain yang mengalami masalah. Jadi seperti itu. Nah, BPJS salah satu jenis asuransi yang nggak dikembalikan ya. Jadi preminya tetap milik si penanggung. Jadi kenapa digunakan untuk apa? Ya digunakan untuk gotong royong tadi, membantu orang-orang yang sakit, yang lainnya sakit gitu. Nah, kira-kira rugi nggak buat yang nggak sakit? Rugi nggak kira-kira? Kalau yang nggak sakit ikutan? Tergantung, Bu. Maksudnya tergantung gimana? Ya, tergantung masing-masing orang menanggapi, Bu. Kalau Nio mau beramal tuh enggak rugi. Kalau hitung-hitungan uang tuh rugi, Bu. Kan dia nggak sakit tapi tetap bayar. Oh gitu ya. Tapi kan kita memikirkannya adalah ada satu yang mungkin teman-teman lupa ya. Ada satu yang namanya sesuatu yang mungkin susah dihitung secara uang, namanya peace of mind. Apa itu peace of mind? Tahu nggak? Peace of mind. Ketenangan pikiran, teman-teman. Jadi ketika Anda sudah punya asuransi, terutama untuk orang-orang yang sudah berusia gitu ya, punya asuransi itu salah satu cara untuk hidup bahagia gitu. Jadi Anda tenang gitu. Kalau misalnya ada apa-apa, nggak harus menanggungnya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi itu biaya yang kita keluarkan untuk membayar ketenangan hidup gitu. Kayak gitu cara kacamata berpikirnya mungkin bisa kita lihat seperti itu. Jadi nggak hanya beramal, tapi kita membeli sebuah konsep yang namanya ketenangan. Nah, konsep ketenangan itu seringkali kalau kita beli mobil baru gitu. Beli mobil baru. Pakai asuransi nggak kalau beli mobil baru? Iya kan? Siapa yang berani beli mobil baru nggak pakai asuransi? Ada nggak? Kira-kira misalnya Fajriati. Fajriati beli Pajero nih. Fajriati mau beli asuransinya nggak buat Pajero tersebut? Enggak, Bu. Enggak, yakin? Udah ditanggung sama perusahaannya, Bu. Ditanggung sama perusahaannya, maksudnya gimana? Maksudnya kalau beli mobil kan udah ada asuransinya, Bu. Jadi enggak, tidak. Tidak, itu pilihan. Kalau kredit iya. Kalau dia cash enggak. Kalau kita beli mobil baru itu kredit, itu pasti ada asuransinya karena memang perusahaan dealernya nggak mau tentunya mobilnya hancur belum lunas gitu ya. Tapi kalau mobilnya itu cash, Anda belinya cash, Anda boleh milih. Anda boleh milih pakai asuransi, boleh milih enggak. Tapi Anda bisa tanya deh, orang-orang yang beli mobil baru di tahun-tahun pertama, 1, 2, 3, tahun 1 sampai tahun 2, pasti dia pakai asuransi. Karena dia cuma bayar 4 juta gitu. Bayangkan, tetangga saya di depan rumah, kenapa saya kasih contoh Pajero. Tetangga saya di depan rumah, tahun lalu sebelum Lebaran dia beli Pajero. Rencananya mau dipakai buat pulang kampung ke Lampung. Dari Pekanbaru, saya tinggal di Pekanbaru, untuk ke Lampung. Nah, qadarullah ternyata kecelakaan. Benar-benar hancur setengah dari Pajero tersebut. Untungnya dibayar asuransi. Benar-benar Pajeronya nggak bisa diselamatkan, masuk jurang. Untung orangnya karena dia mungkin Pajeronya cukup aman ya, orang-orangnya untung nggak ada yang meninggal lah, meskipun dirawat di rumah sakit. Tapi dari situ pelajaran, jadi mobil Pajero yang baru dibeli umurnya belum 6 bulan tadi,
alhamdulillah dapat baru. Alhamdulillah dapat baru. Jadi diganti total sama perusahaan asuransi. Jadi kalau Anda belinya kredit, ya memang itu pasti masuk dalam perusahaan ya. Tapi kalau belinya cash, itu a choice. Kamu mau boleh, mau enggak. Kenapa Ganda senyum-senyum, Ganda? Mau beli Pajero, Ganda? Bukan, Bu. Jawaban Yati logis, Bu. Aduh. Iya, tapi Yati tadi hanya memikirkan untuk mobil kredit gitu, kasus mobil kredit. Jadi mungkin Yati selama ini pengalamannya untuk mobil kredit. Kalau mobil cash nggak ada kayak gitu kan. Mobil cash itu pilihan. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Jadi yang tadi ya, jadi kita tadi sampai mana tadi? Sampai beberapa aspek tadi ya. Oke, kita masuk ke aspek yang terakhir, yaitu aspek matematis ya. Tujuannya secara matematis. Secara matematis tuh mungkin kita nggak usah bahas terlalu dalam. Tujuannya adalah untuk meramalkan ya. Ada asuransi ini tuh meramalkan, biasanya kita mau tahu berapa banyak sih peluang terjadinya sebuah resiko. Itu di dalam aspek matematis tersebut. Jadi pakai model probabilitas. Ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan. Kita udah sampai yang nomor 4. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 5. Jelaskan 4 jenis asuransi yang sudah ada di Indonesia saat ini. Apa asuransi yang sudah ada di Indonesia saat ini? Asuransi kesehatan, Bu. Asuransi kesehatan? Kendaraan, Bu. Asuransi kendaraan, asuransi bisnis, asuransi kepemilikan rumah dan properti. Oke, nah secara keseluruhan kita bisa mengklasifikasikan yang pertama tadi kesehatan, kematian, itu masuk di dalam asuransi yang namanya asuransi jiwa. Ya, asuransi untuk orang itu namanya asuransi jiwa. Ya. Oke, jadi biasanya asuransi jiwa ini menanggung masalah-masalah yang terkait dengan kecelakaan, kemudian kematian, kecacatan, kayak gitu ya, yang terkait dengan orang gitu, namanya asuransi jiwa. Kemudian asuransi yang kedua, yang tadi disebutkan oleh teman-teman, tadi ada yang properti, ada yang kendaraan, ada yang apa lagi? Kepemilikan rumah, Bu. Kepemilikan rumah, sama KPR tuh juga pasti nih ya, kayak yang analogi Fajriyati tadi, kalau kita beli rumah secara KPR, juga pasti udah ada asuransinya di sana. Kenapa? Karena ya tentu developer nggak mau belum lunas rumahnya, orangnya udah ada masalah gitu ya. Jadi itu ya, jadi kepemilikan rumah, kemudian kendaraan, kemudian apa lagi? Misalnya pesawat terbang gitu ya, angkutan-angkutan laut, gitu semuanya itu masuk di dalam klasifikasi asuransi kerugian atau umum. Ya, itu ya. Jadi ada yang pertama tadi asuransi jiwa, itu menyangkut kesehatan, kematian, cacat gitu ya, itu asuransi jiwa. Kemudian yang menyangkut kerugian itu misalnya kendaraan ya, kendaraan rusak karena kecelakaan, rumah rusak karena kebakaran, mesin rusak karena arus pendek, kebakaran karena arus pendek, itu semuanya masuk dalam asuransi kerugian. Oke, kemudian Anda bisa lihat nih di materinya, saya share sekalian, biar bisa dilihat. Nah ini ya, jadi yang pertama adalah asuransi jiwa. Ini ada beberapa jenis perusahaan asuransi yang sudah ada di Indonesia saat ini, ada materinya di sini. Yang pertama adalah asuransi jiwa. Kemudian yang kedua adalah asuransi kerugian atau umum. Nah, apa bedanya? Nih ada bedanya di sini ya. Kalau jiwa itu objeknya manusia, kalau kerugian itu objeknya adalah harta benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Jadi resiko yang dihadapi ada dua hal, yang pasti yaitu kematian, yang tidak pasti kapan matinya, gitu kan? Nah, resiko itu bersifat spekulatif. Kemudian ini dalam preminya ada unsur tabungan dan proteksi, dalam premi hanya ada unsur proteksi. Maksudnya apa ini? Kalau dalam asuransi jiwa, dalam preminya ada unsur tabungan dan proteksi. Maksudnya, kalau Anda mengasuransikan jiwa, itu biasanya kalau unsur tabungan berarti uangnya nanti akan kembali atau enggak?
Kembali, Bu. Kembali. Ya, jadi kasusnya kalau misalnya orang tua Anda melakukan asuransi jiwa, kemudian atau nenek Anda gitu ya melakukan asuransi jiwa, kemudian beliau wafat gitu, pasti ada yang dibayarkan oleh pihak asuransi karena itu bagian dari premi yang merupakan tabungan. Nah, tapi kalau asuransi kerugian itu hanya bersifat proteksi. Kalau bersifat proteksi berarti dia tidak dikembalikan nanti preminya. Kontraknya biasanya jangka panjang kalau asuransi jiwa. Kalau kontrak untuk asuransi kerugian biasanya per tahun ya, per periode. Oke, tuh. Jadi ada dua ya, kita bisa klasifikasikan tadi teman-teman, asuransi jiwa dan asuransi kerugian atau umum. Jiwa itu yang menyangkut objeknya manusia. Kalau umum itu yang menyangkut benda. Benda itu bisa bergerak dan bisa benda tidak bergerak. Kemudian yang ketiga ada namanya apa? Klasifikasi yang ketiga nih? Asuransi bisnis, Bu. Namanya apa ini? Perusahaan. Kelihatan nggak di share screen saya? Bu. Nah, apa ini namanya? Reasuransi umum. Reasuransi umum ini apa? Perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung resiko yang benar-benar terjadi dari pertanggungan yang telah ditutup oleh perusahaan asuransi jiwa ataupun asuransi kerugian. Jadi yang mengasuransikan, yang menjadi penanggung dari perusahaan asuransi itu namanya adalah perusahaan reasuransi. Jadi di Indonesia juga ada yang menanggungnya lagi, namanya adalah perusahaan reasuransi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kemudian ada yang keempat. Ada, Bu. Silahkan. Asifa. Siapa yang nanya tadi? Ya, Bu. Asuransi kerugian itu kan preminya tidak dikembalikan, Bu. Kalau misalnya kalau udah selesai kontrak periodenya dan tidak terjadi peril, berarti pihak tertanggung itu rugi, Bu. Iya, benar. Jadi itu tadi yang disebutkan Asifa. Jadi kacamata berpikirnya adalah kita membeli sesuatu yang namanya ketenangan gitu. Jadi itu biaya ketenangannya. Jadi memang tidak dikembalikan. Misalnya Anda mengasuransikan mobil 1 tahun ya, asuransi mobil 1 tahun rata-rata 4-5 juta gitu ya. 4-5 juta, kemudian tidak terjadi kecelakaan. Nah, apa yang terjadi biasanya? Ya sudah, uang tersebut tidak bisa Anda ambil lagi, itu menjadi hak si perusahaan asuransi. Kayak gitu. Kecuali beberapa perusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah dia menetapkan yang saya bilang tadi, ada sebagian dari porsi investasi yang bisa kita ambil lagi. Gitu. Jadi ada dari premi itu dibagi 2, satu namanya investasi, satu namanya pengelolaan bisnis. Nah, pengelolaan bisnis ini nggak bisa karena kan udah digunakan untuk bayar gaji karyawan dan lain sebagainya. Tapi porsi investasi bisa dikembalikan. Nanti tinggal pinter-pinter aja kita mencari mana perusahaan asuransi yang ketika peril tidak terjadi tetap mengembalikan sebagian dari premi yang kita bayarkan. Kayak gitu. Tapi itu tadi satu lagi ada yang namanya biaya peace of mind. Ya, biaya peace of mind ini yang dibeli oleh orang-orang yang melakukan asuransi. Jadi daripada saya kepikiran bagaimana aset-aset saya nanti, kalau ada peril, kalau ada resiko, maka sebaiknya saya membeli asuransi. Jadi uang yang dia keluarkan dalam premi itu adalah yang dinamakan dengan biaya peace of mind. Kayak gitu, ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, Bu. Makasih, Bu. Silahkan, sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, kemudian kalau tidak ada, jadi kita kenal namanya perusahaan reasuransi. Nomor 4 ada yang namanya perusahaan asuransi sosial. Apa itu perusahaan asuransi sosial? Perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung resiko finansial masyarakat kecil yang kurang mampu. Nah, ya, jadi asuransi sosial ini yang kita kenal jelas kesehatan tuh BPJS ya, BPJS. Jadi dia menanggung semua biaya-biaya kesehatan untuk orang-orang yang nggak mampu. Karena mahal sekali teman-teman biaya asuransi itu kalau kita nggak pakai asuransi BPJS, kalau pakai asuransi yang umum gitu mahal banget. 1 tahun itu jutaan lah ya, jutaan biayanya. Jadi kalau kita pakai BPJS itu sangat membantu sekali karena dia jumlahnya kecil. Jadi kalau yang untuk punya orang tua, orang yang sudah cukup berusia itu memang harus mendaftarkan ke sana daripada Anda harus menanggung biaya kesehatan berkali-kali ke dokter, ke rumah sakit, ada biayanya ya. Jadi biaya peace of mind itu memang harus dibayarkan. Kayak gitu. Itu yang asuransi sosial. Selain kesehatan ada lagi? Ada.
tapi belum populer dan ini baru akan dipopulerkan. Namanya micro insurance. Micro insurance itu seperti halnya microfinance. Microfinance itu seperti halnya keuangan mikro untuk usaha kecil ya. Untuk usaha kecil keuangan mikro itu bisa melalui koperasi, bisa melalui apalagi BPRS gitu ya. Jadi micro insurance itu juga sudah mulai dikembangkan di Indonesia itu untuk para petani. Jadi untuk menjamin bagaimana hasil panennya itu nanti aman sesuai dengan harga yang ditetapkan, misalnya seperti itu. Itu ada nanti asuransi-asuransi yang terkait dengan microfinance, micro insurance, asuransi sosial. Nah, asuransi sosial ini sangat penting supaya negara tetap bisa memberikan jaminan keamanan untuk para masyarakat-masyarakat yang miskin. Ya, silahkan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ya, silahkan. Pertanyaan terakhir, siapa yang mau jawab? Jelaskan resiko yang dialami oleh penanggung dan tertanggung. Nah, kita udah sempat tadi berkali-kali menyinggung. Apa sih risiko yang mungkin dialami oleh penanggung dan apa risiko yang mungkin dialami oleh tertanggung? Boleh dibaca dulu, ada di handout. Habis itu silahkan yang ingin mengemukakan pendapatnya berdasarkan pemahaman Anda. Bu, izin jawab, Bu. Silahkan, siapa ini? Putri, Bu. Silahkan. Tapi Putri mau jawab yang pihak tertanggung dulu, Bu. Oke, Putri silahkan. Pihak tertanggung. Pihak tertanggung Ya. Pihak tertanggung itu siapa tadi, Putri? Nasabah, perusahaan atau diri sendiri. Ya, gimana Putri? Nah, jadi risiko di pihak tertanggung itu ketidakpastian sehubung dengan apakah suatu kerugian akan menimpa dirinya. Sama yang kayak di atas tadi itu, uang preminya tidak dikembalikan pihak asuransi. Jadi uang preminya tetap di berhaknya untuk asuransi. Iya, hilang ya uang preminya ya. Ya, oke. Ada lagi Putri? Oke, ada yang mau menambahkan Putri? Jadi kalau resiko untuk pihak tertanggung tadi sudah dijawab oleh Putri. Kalau resiko untuk pihak tertanggung adalah hilangnya uang premi yang sudah dibayarkan apabila perilnya tidak terjadi. Gitu ya Putri ya. Jadi uang premi yang sudah dibayarkan itu hilang apabila preminya tidak terjadi. Ada lagi kira-kira yang mau menambahkan resiko untuk tertanggung dulu nih yang dibilang sama Putri? Ada yang mau menambahkan? Nah, oleh karena itu, karena ada kemungkinan premi kita tidak bisa dikembalikan, maka kita harus tahu ya, kita harus tahu berapa besarnya sih sebenarnya risiko yang mampu ditanggung oleh Anda pribadi. Itu yang harus Anda tahu. Jadi supaya kita nggak selalu mengalihkan resiko ke pihak lain, kita juga harus mengukur kemampuan diri kita sendiri. Kita ini mampu mengukur, kita ini mampu menanggung seberapa besar resiko.
Kalau tadi misalnya, katakanlah Anda beli mobil, kemudian Anda bilang, kayaknya nih mobilnya udah tahun kelima. Ya, saya udah sering pakai mobil ini. Kalau kecelakaan, paling memperbaikinya 400.000 gitu. Jadi saya udah bisa mengestimasi nih, namanya teori nilai guna batas tuh seperti itu. Jadi kemungkinan saya akan mengeluarkan uang perbaikan mungkin 500.000. Kalau saya pakai asuransi, saya harus membayar premi yang besarnya 4 juta. Maka saya akan memilih saya tidak mengasuransikan mobil saya karena mobil saya juga udah tua gitu. Tapi tadi kalau misalnya Anda punya mobil baru, tentu Anda kepikiran, wah belum tentu nih kalau kecelakaan mobil saya akan memerlukan uang 400.000 gitu. Ini mobilnya masih mobil baru gitu kan ya, bisa jadi kerugiannya besar gitu. Jadi saya lebih baik untuk mengasuransikan ke pihak asuransi. Jadi itu ya, resiko yang dihadapi oleh pihak tertanggung adalah tidak dikembalikannya uang premi yang sudah dibayarkan untuk mengalihkan resiko tersebut. Jadi, oleh karena itu, seorang nasabah harus bisa memperhitungkan berapa besarnya kira-kira dia mampu menanggulangi sebuah resiko. Kayak gitu. Oke, sudah terjawab ya. Terima kasih Putri. Sekarang untuk yang penanggung, siapa yang mau menjawab? Rifa, silahkan Rifa, kalau punya pendapat Rifa. Untuk yang penanggung ya Bu? Iya benar. Penanggung mengasumsikan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang dikaitkan dengan preposisi bahwa kerugian yang sebenarnya paling tinggi sama dengan kerugian yang diperkirakan. Jadi gimana itu? Dia kan punya maksimum tingkat kerugian yang terjadi gitu. Tapi apa yang terjadi mungkin? Di mana pihak perusahaan harus meminimkan dana yang ada agar nggak ada kerugiannya kali Bu. Gimana Ganda? Tidak ada kerugiannya Bu, soalnya besarnya risiko juga sudah dibatasi Bu. Besarnya nggak ada kerugiannya Ganda. Nah, kalau misalnya secara umum kerugiannya tuh hampir saya setuju dengan Ganda. Secara umum mungkin hampir tidak ada kalau misalnya kondisinya itu adalah kondisi yang sesuai dengan prediksinya. Tapi bisa jadi kondisinya itu di luar prediksi. Kondisinya itu di luar prediksi itu seperti apa? Jadi asuransi itu sudah melakukan penghitungan menggunakan hukum bilangan besar ini, the law of the large number ini. Dia menghitung berapa kemungkinan terbesar terjadinya kecelakaan di jalan selama 1 tahun. Dia udah tahu. Jadi kemungkinan terbesar terjadinya kecelakaan itu adalah setahun. Dia udah menghitung secara berapa puluh tahun ya, dia kumpulkan datanya. Kecelakaan itu terjadi dalam setahun itu maksimal misalnya 1 juta kasus. Ya, 1 juta kasus. Nah, dia sudah mengasumsikan itu yang disebutkan sama Rifa tadi. Jadi dia preposisinya itu dikaitkan dengan dia sebenarnya sudah menanggung kerugian yang paling besar. Itu. Dia sudah mengalokasikan dana untuk kerugian yang paling besar. Jadi kalau kerugian paling besar itu adalah 100 juta kasus gitu ya, dia sudah alokasikan uang itu. Jadi dalam menghitung premi, dia sudah memperhitungkan laba untuk ke lebih dari 1 juta kasus. Karena 1 juta kasus itu masih biaya kan ya. Jadi oleh karena itu dia harus mencari keuntungan di atas 1 juta kasus. Seperti itu contohnya. Nah, itu kalau kondisinya normal Ganda. Seringkali kan kondisinya nggak normal. Mungkin terjadinya tidak normal. Contohnya apa? Gempa bumi misalnya. Ya, sesuatu yang nggak diprediksi. Gempa bumi adalah sesuatu yang jarang bisa diprediksi gitu. Gempa bumi itu susah lah memprediksinya. Nah itu misalnya, tiba-tiba kira-kira mungkin banyak mobil yang sekarang udah diasuransikan asuransi gempa. Nah, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Nah,
Kemudian dia bisa melihat bahwa ternyata gempa bumi yang dia asumsikan terjadinya setiap 8 tahun sekali atau 5 tahun sekali, sekarang terjadinya setiap setahun 2 kali. Pasti itu di luar dari prediksi dari perusahaan asuransi. Nah, itu menyalahi aturan bahwa kerugian yang dia asumsikan sekarang nggak sama lagi karena terjadinya di luar prediksi. Apalagi kasusnya misalnya, kasusnya COVID-19 kemarin. Anda bisa lihat, mungkin banyak sekali perusahaan asuransi kemarin yang sudah bilang di dalam polis-polisnya mengcover semua jenis resiko kesehatan gitu. Dia nggak tahu bahwa akan ada satu virus baru yang namanya COVID-19. Dan ketika COVID-19 muncul, banyak sekali yang mengklaim ke perusahaan asuransi. Dan itu kemungkinan labanya juga akan turun karena beda dengan hitungan yang sudah dia prediksi sebelumnya. Gitu ya. Jadi dalam kondisi normal, saya setuju dengan Ganda, nggak ada ruginya perusahaan asuransi karena dia sudah mengasumsikan kerugian terbesar dia siap tanggung. Ya, udah di state di awal di polis berapa kerugiannya, berapa dia bisa nerima nasabah, berapa preminya itu sudah dia kalkulasi di awal. Tapi dalam kondisi normal. Dan seringkali mungkin muncul kondisi yang nggak normal yang di luar prediksi manusia. Gitu. Kayak gitu. Jadi jawabnya seperti apa? Jawabnya kita lihat ya. Kita lihat pertanyaannya tadi. Bisa dibantu saya menjawabkannya. Jadi apa resiko yang dialami oleh penanggung? Tadi udah dijawab sama Putri, sama tertanggung sama Putri udah dijawab ya. Nah, apa resiko yang dialami oleh penanggung? Coba dijawab dengan bahasa yang mudah. Adanya. Apa Rika? Adanya kerugian? Kerugian tidak terduga, Bu. Ya, kerugian yang lebih besar daripada prediksi yang dia sudah lakukan. Ya, adanya kerugian yang lebih besar daripada prediksi yang sudah dilakukan. Nah, bagaimana dia melakukan prediksi itu ada di handout namanya the law of the large number. The law of the large number ini dia masukkan data yang banyak untuk melakukan prediksi, seperti halnya ilmu statistik ya. Kalau Anda pengamatannya banyak, itu kan biasanya lebih akurat. Nah, dia masukin data sebanyak-banyaknya untuk melihat bagaimana kapan terjadinya kecelakaan, di mana terjadi kecelakaan, kapan terjadi kebakaran, berapa maksimum kasus kebakaran setiap tahun, itu dia kumpulin data supaya dia punya estimasi yang akurat untuk memprediksi kerugian maksimal. Jadi apa risiko yang dialami oleh penanggung apabila terjadi kerugian yang melebihi jumlah prediksinya? Mungkin seperti itu ya bahasa mudahnya ya. Jadi Anda bisa tuliskan ini risiko yang dialami oleh penanggung adalah apabila dia mengalami kerugian yang lebih besar dari prediksinya. Oke, last question. Pertanyaan terakhir. Jadi, setiap orang punya namanya kebutuhan proteksi. Proteksi itu adalah kebutuhan untuk menjaga diri. Kebutuhan atas kesehatan, atas pendidikan, atas jaminan-jaminan keamanan untuk aset-asetnya. Jadi, Anda pilih yang mana? Mau pilih asuransi atau mau pilih tabungan? Ada yang punya pendapat? Asuransi. Rika, asuransi. Fajriyati? Nah, saya mau tahu pendapatnya Fajriyati nih. Fajriyati mau pilih mana sekarang jadinya? Asuransi, Bu. Asuransi. Yang lain? Kalau menurut Rika, nggak semuanya harus diasuransikan, Bu. Oke. Apa yang harus diasuransikan, apa yang nggak, Rika? Untuk kendaraan atau semacam benda, harta-harta benda kayak rumah, itu perlu diasuransikan, Bu. Kalau umurnya, kalau misalkan kayak untuk pendidikan itu seharusnya sebaiknya itu ditabungkan, Bu. Oh, ditabungkan. Oke. Ada yang lain? Tidak semua harus diasuransikan, Bu. Tergantung perkiraan kerugian yang akan kita alami, Bu. Kan bisa dulu diperkirakan dulu. Ya, oke. Tergantung jenis barang nih. Yang lain ada yang punya pendapat yang lain? Aziz, kalau Aziz milih yang mana Aziz? Asuransi atau tabungan Aziz? Kalau nanti Aziz sudah punya aset gitu ya, sudah punya aset, sudah bekerja, sudah mempunyai keluarga, kira-kira untuk kebutuhan proteksi berjaga-jaga Aziz mau pilih apa? Asuransi atau tabungan? Kalau untuk Aziz sendiri ini milih yang asuransi, Bu. Milih asuransi.
Oke. Nah, Anda bisa lihat di sini ada kelemahannya ya. Kalau asuransi tadi Anda bayar premi, nah premi itu mungkin tidak kembali, ya. Tapi ketika terjadi kerugian, Anda mungkin hampir semuanya ditanggung oleh perusahaan asuransi ya. Kayak saya contohkan tadi, ada mungkin kebakaran, Anda bayar preminya kira-kira 100.000 per bulan gitu ya. Tapi rumah Anda yang seharga 2 miliar itu ditanggung sama perusahaan asuransi. Kan kayak gitu. Jadi yang kita bayarkan dengan yang di ini berbeda. Kalau tabungan, tapi asuransi ada kelemahannya. Apa tadi kelemahannya? Kalau sudah Anda bayar 100, mungkin uang 100.000 Anda, 1.200.000 tiap bulan itu nggak balik, hilang uangnya. Nah, kalau tabungan gimana? Kalau tabungan gitu, uang Anda tetap aman 1.200.000 setiap bulan. Tapi kalau misalnya itu terjadi kebakaran, apa yang terjadi? 1.200.000 bisa untuk beli korden kayaknya ya. Ya kan? Rumah Anda tentu nggak keselamatkan. Atau mungkin bisa untuk beli semen 10 sak gitu kan, tapi nggak bisa untuk membangun. Jadi seperti apa? Nah, ini sebenarnya bukan sebuah pilihan, maksudnya pasti tergantung dari individu-individu. Jadi kalau saya juga tipe orang yang tergantung pada kebutuhan proteksinya apa. Saya setuju dengan Rika. Saya untuk asuransi pendidikan, saya nggak pakai asuransi pendidikan. Saya lebih memilih untuk menabung dan melakukan investasi untuk pendidikan. Jadi uang tabungannya kita investasikan. Saya alokasikan tiap bulan, kita investasikan. Apa kemudian yang saya asuransikan? Asuransi kendaraan. Kalau misalnya umur kendaraannya masih muda, itu pasti saya asuransikan. Dan ketika saya tinggal di Padang, semua mobil saya asuransikan untuk gempa. Nah, karena pernah punya pengalaman yang kurang bagus terkait dengan hal itu, jadi trauma. Itu peace of mind itu tadi. Saya nggak maulah ngalami kerugian yang signifikan untuk kendaraan gitu. Pernah ngalami sesuatu yang signifikan untuk itu. Jadi itu peace of mind ya. Jadi saya bayar gempa tuh nggak mahal kok. Asuransi gempa itu tambahan aja berapa ratus ribu gitu kayaknya, tapi kayaknya kalau ada gempa aman lah kendaraan itu gitu. Itu saya bayar. Jadi memang tergantung individu ya teman-teman ya. Anda harus bisa mengukur berapa yang bisa Anda tanggung gitu. Rumah kalau rumah tersebut masih dalam KPR wajib banget diasuransikan. Anda nggak pernah tahu apakah anak Anda umurnya panjang apa enggak gitu ya. Jadi siapa nanti yang membayar cicilan setelah Anda gitu, anak Anda meninggal, itu wajib diasuransikan. Kalau ambil rumah secara KPR gitu. Jadi jangan sampai ninggalin utang lah sama anak gitu. Katakanlah seperti itu. Tapi untuk jiwa saya juga nggak asuransi jiwa. Jadi itu a choice sebenarnya, bukan pilihan. Tapi bukan sesuatu yang salah atau benar. Tapi itu sesuatu yang harus Anda pertimbangkan untuk ada satu kebutuhan keuangan yang namanya proteksi. Gitu ya. Tadi yang disebut sama ganda. Anda harus bisa mengukur mana yang kira-kira aman untuk Anda gitu ya. Jadi mana yang kira-kira harus Anda asuransikan, mana yang enggak, itu tinggal Anda pertimbangkan masing-masing. Tahu ya masing-masing kelebihan dan kekurangannya ya, apa itu asuransi dan apa itu tabungan. Oke, kesehatan jelas harus asuransi. Kesehatan mahal banget teman-teman, terutama kalau Anda masih muda sih nggak ngaruh ya. Masih muda sih jarang ke dokter, tapi kalau Anda udah punya orang tua, orang yang harus tinggal bersama Anda orang tua, dia nggak pakai asuransi, itu luar biasa. Itu bisa mengganggu stabilitas ekonomi keluarga. Jadi memang harus diasuransikan kalau ada orang tua yang tinggal bersama kita, kemudian rutin untuk check up, kayak gitu ya. Jadi juga diri Anda ketika Anda udah tua gitu. Kecuali kalau Anda kerja di perusahaan-perusahaan yang ditanggung oleh asuransi. Misalnya Anda kerja di BUMN, tuh aman tuh. Kalau teman-teman nanti kerja di BUMN ya, itu sudah asuransinya dibayarkan oleh kantor. Jadi Anda tinggal ke rumah sakit bawa kartu BUMN Anda itu udah aman. Perusahaan-perusahaan swasta yang lain juga banyak yang menanggung asuransi karyawannya untuk kesehatan. Tapi kesehatan sesuatu yang mahal sekarang di Indonesia, mahal banget. Jadi memang harus dibantu oleh asuransi, baik itu Anda bayar sendiri ataupun perusahaan Anda yang bayar untuk Anda. Oke, kayak gitu ya kira-kira diskusi kita hari ini. Ada yang masih penasaran? Ada yang masih mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih teman-teman ya untuk diskusi kita pagi ini. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang ya. Nanti saya kabarkan via WhatsApp. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya, karena Bu. Ya, boleh silahkan Arif. Siapa Arif? Mau ngambil absen Bu, tadi telat join Bu. Oke, siapa namanya? Muhammad Arif Putra Ayunda Bu. Siapa lagi yang belum absen? Arif Bu. Arif Putra Ayunda. Kemudian siapa lagi yang belum absen?
Sudah? Muhammad Aziz. Muhammad? Muhammad Aziz, Bu. Aziz. Aziz. Oke. Sudah semuanya absen? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, sampai ketemu ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya kelasnya ya.